Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, Bu Anis akan menyampaikan materi LDK OSIS bidang keterampilan dan kewirausahaan. Mari kita simak bersama-sama ya. Jadi dalam bidang keterampilan dan kewirausahaan OSIS, kita memiliki beberapa tugas, di antaranya yang pertama adalah membantu dalam menjalankan koperasi sekolah. Nah, kita tahu ya kalau koperasi sekolah merupakan bagian yang sangat penting bagi sekolah. Adanya koperasi sekolah akan memudahkan siswa untuk memenuhi kebutuhannya, seperti kebutuhan akan peralatan sekolah, misalnya seperti pulpen, buku, dan perlengkapan sekolah lainnya. Namun, koperasi sekolah juga bukan hanya menyediakan segala kebutuhan siswa. Koperasi sekolah juga membantu siswa dalam belajar berwirausaha, khususnya pada anggota OSIS. Tugas yang kedua adalah membantu siswa yang ingin berwirausaha. OSIS juga harus bisa membantu siswa yang ingin mulai berwirausaha, misalnya dengan menyediakan tempat bagi siswa yang menjual makanan, minuman, atau hasil karya mereka. Dengan demikian, siswa makin termotivasi untuk menjadi wirausaha muda. Karena kalau berwirausaha itu harus memiliki modal percaya diri yang kuat. Kemudian tugas yang ketiga adalah mengadakan seminar untuk meningkatkan keterampilan siswa. Dalam hal ini, OSIS bisa membantu siswa mengadakan seminar-seminar yang dapat meningkatkan keterampilan siswa. Misalnya, dalam mengadakan seminar mengenai bagaimana membuat produk yang kreatif dan dapat dijadikan modal siswa memulai wirausaha. Misalnya, ketika anggota OSIS atau pengurus OSIS memiliki brand atau produk tersendiri dari OSIS. Dari situ kita bisa menjual produk makanan tersebut ke anggota siswa yang lain. Kemudian yang keempat adalah mengadakan seminar kewirausahaan. Selain seminar keterampilan, OSIS juga bisa mengadakan seminar kewirausahaan yang dapat membantu siswa agar mengetahui lebih dalam bagaimana cara melakukan wirausaha. Kemudian yang kelima, OSIS juga bisa mengadakan bazar secara berkala. Misalkan seperti bazar makanan khas tradisional, atau mungkin juga bisa bazar jajanan khas tradisional Banyumasan. Contoh program kerja OSIS bidang keterampilan dan kewirausahaan yang bisa dilakukan adalah mengadakan bazar secara berkala. Misalnya setiap kali ada peringatan hari kemerdekaan, atau misalnya saat acara ulang tahun sekolah, atau bisa juga ketika ada event-event lainnya yang besar. Kemudian yang keenam yaitu OSIS bisa mengadakan perlombaan kreativitas antar kelas. OSIS juga bisa memberikan kesempatan agar siswa lebih kreatif dengan mengadakan perlombaan kreativitas antar kelas. Misalnya dengan mengadakan perlombaan membuat desain souvenir untuk acara pentas seni, ulang tahun sekolah, atau acara sekolah lainnya. Kemudian yang ketujuh, membantu siswa untuk mendapatkan modal usaha. Dalam hal ini, OSIS dapat membantu siswa mendapatkan modal usaha dari sekolah atau dana kas OSIS. Tentu saja siswa yang mendapat bantuan harus melalui seleksi
dan memang sudah memiliki ide usaha yang menarik serta prospek masa depan untuk mendapatkan keuntungan yang akan datang. Kemudian yang kedelapan, berusaha mendapatkan dana sponsor. Dalam hal ini, OSIS juga bisa mengajukan proposal kepada pihak BUMN atau swasta untuk mendapatkan dana sponsor dengan mengumpulkan data-data kreativitas siswa sehingga pihak luar tergugah untuk membantu. Yang kesembilan, mempergunakan dana sponsor untuk kegiatan siswa. Nah, dana sponsor yang didapatkan dari pihak luar harus diberdayakan sebaik mungkin sehingga bisa dimanfaatkan siswa untuk memulai wirausaha atau meningkatkan keterampilan. Misalnya ketika kita akan mengadakan sebuah acara yang besar, kemudian ternyata kas OSIS itu dananya sangat terbatas. Nah, bagaimana caranya kita sebagai pengurus OSIS atau anggota OSIS itu mencari dana tambahan? Bisa melalui sponsor atau misalnya kita bisa menjual sebuah produk makanan yang kita jual di lingkungan luar sekolah. Dan keuntungannya kita jadikan atau kita masukkan ke dalam kas OSIS. Kemudian yang ke-10 yaitu OSIS bisa mengelola keuntungan yang didapat. Nah, kegiatan usaha yang dilakukan tentu akan menghasilkan keuntungan. OSIS juga wajib mengelola keuntungan ini dengan baik. Bisa juga digunakan untuk membiayai kegiatan seminar atau membantu modal usaha bagi siswa. Nah, dengan kita mulai berwirausaha dari sedini mungkin kita bisa membangun relasi, kemudian kita bisa membangun kepercayaan diri kita dan meningkatkan kreativitas kita di masa yang akan datang. Kemudian Ibu akan membahas tentang wirausaha. Jadi, wirausaha adalah seseorang yang menjalankan usaha untuk memperoleh keuntungan baik dari diri sendiri maupun orang lain. Kemudian kewirausahaan adalah proses dalam menjalankan usaha. Nah, dalam berwirausaha tentunya kita harus memiliki keinginan untuk maju dan harus banyak belajar dari pengalaman yang sudah kita lalui. Nah, untuk bisa menjadi wirausaha yang sukses, kita harus melakukan kerja dengan cara yang ikhlas tanpa diikuti rasa keluh kesah, grundel, dan tanpa keterpaksaan, serta melakukannya dengan cara yang bersungguh-sungguh. Kemudian selain itu, untuk menjadi wirausaha yang bagus, tentunya kita harus melalui kerja mawas diri terhadap emosional. Jadi harus dapat mengontrol emosi dengan baik. Kemudian tidak boleh tergesa-gesa dalam mengambil sebuah keputusan, karena keputusan tersebut akan berpengaruh terhadap produk wirausaha kita. Di sini ada beberapa cara mengatasi emosional pada diri kita sendiri, khususnya dalam berwirausaha. Yang pertama yaitu kita tentunya tidak boleh menang sendiri. Harus apa-apanya itu dipikirkan dahulu sebelum bertindak. Kemudian yang kedua, sebagai pemimpin atau pemimpin dari produk kita sendiri, kita ini harus memiliki rasa atau jiwa yang bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, jangan cepat merasa puas
dan sifatnya tidak teratas. Kemudian yang keempat, jangan merasa pandai sendiri. Jadi kita harus selalu upgrade ilmu yang kita punya. Kita bisa mencari alternatif atau kreativitas lain, misalnya dari internet. Itu pasti barang yang sekarang sedang diminati banyak oleh masyarakat, seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa pengertian tentang kewirausahaan. Secara harfiah, wira itu artinya berani, sedangkan usaha artinya daya dan upaya. Jadi, kewirausahaan adalah hal-hal yang berhubungan dengan keberanian seseorang dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Nah, tujuan dari kewirausahaan ada 4, yaitu yang pertama adalah meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Kemudian yang kedua, menyadarkan masyarakat atau memberikan kesadaran berwirausaha yang tangguh dan kuat terhadap masyarakat. Kemudian yang ketiga, menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, tujuan kewirausahaan adalah membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat. Nah, untuk karakteristik kewirausahaan itu ada 2. Yang pertama, tidak semata-mata didorong oleh motif ekonomi, tapi terutama didorong oleh motif untuk berprestasi. Jadi kalau awal-awal kita berwirausaha, jangan langsung berharap untung yang besar, tapi kita harus berpikir bahwa dalam berwirausaha ini kita belajar berproses, belajar untuk mengembangkan kreativitas diri, dan belajar untuk meningkatkan kemampuan percaya diri kita sendiri. Kemudian karakteristik wirausaha yang kedua adalah motivasi seseorang dapat bersifat individual atau sosial. Nah, disebutkan beberapa manfaat kewirausahaan. Yang pertama adalah menambah daya tampung tenaga kerja. Kemudian yang kedua, sebagai generator pembangunan lingkungan pribadi, distribusi, pemeliharaan lingkungan, dan kesejahteraan. Kemudian yang ketiga, dalam berwirausaha kita bisa memberi contoh bagaimana bekerja keras, tekun, dan memiliki pribadi unggul yang patut diteladani. Kemudian yang keempat adalah mendidik karyawan jadi orang yang mandiri, disiplin, tekun, jujur dalam menghadapi pekerjaan. Kemudian yang terakhir adalah mendidik masyarakat hidup lebih efisien dan sederhana. Berikut ini ada beberapa keuntungan ketika kita melakukan wirausaha. Yang pertama, tentu akan terbuka lebar kesempatan untuk menjadi bos dalam perusahaan. Kemudian yang kedua, terbuka peluang untuk memperoleh manfaat dan keuntungan secara maksimal. Yang ketiga, terbuka peluang untuk memperlihatkan potensi wirausaha secara penuh. Kemudian yang keempat, yaitu terbukanya peluang untuk membantu masyarakat dalam usaha. Kemudian yang kelima, terbuka peluang untuk mencapai tujuan usaha yang dikehendaki. Namun, di samping ada kelebihan, tentunya ada beberapa kelemahan dalam berwirausaha. Di antaranya yaitu dalam berwirausaha harus memiliki tanggung jawab yang sangat besar dan berat di dalam menghadapi permasalahan bisnis. Nah, naik turunnya bisnis itu adalah hal yang biasa. Tentunya kita sebagai wirausaha harus memiliki jiwa yang kuat dalam menghadapi naik turunnya dalam
berwirausaha tersebut. Kemudian yang kedua adalah harus bekerja keras dan waktunya sangat panjang. Jadi kalau berwirausaha jangan berharap langsung mendapatkan keuntungan. Kita harus berpikir bahwa kita adalah wirausaha yang harus berproses. Kemudian yang ketiga yaitu memperoleh pendapatan yang tidak pasti, yaitu pasti resiko dari berwirausaha. Di sini ada beberapa sifat wirausaha yang dapat kita terapkan dalam melakukan bisnis wirausaha. Yang pertama adalah berdaya inisiatif, kreatif, berpikir positif, kemudian bermental disiplin, konsisten, tidak mudah menyerah, rajin, serta bergairah atau bersemangat. Oke. Terima kasih. Materi LDK OSIS bidang keterampilan dan kewirausahaan sudah selesai. Terima kasih atas partisipasi kalian sudah menyimak materi dari Bu Anis. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama pada segbit keterampilan dan kewirausahaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.